Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat buat teman-teman. Sehat ya? Sehat, Sehat semua? Sehat, Ibu. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 11 Februari 2023 untuk hari keempat ya. Kita masuk ke pembelajaran agenda 2 yang alhamdulillah pada hari ini, pagi ini sudah bergabung juga bersama kita Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA selaku Widya Iswara yang akan memberikan materi pembelajaran agenda 2 pada adik-adik sekalian. Sebelum kita memulainya, sebaiknya kita diawali dengan doa. Pak Kiswanto silahkan. Izin Pak Dek, kita langsung doa saja. Terima kasih. Baik. Bagi yang non-muslim supaya menyesuaikan sesuai agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wa islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak De sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bersama lagi kita Pak De di angkatan 128 di Poso ini. Baik, untuk itu langsung saja kami serahkan kepada Bapak Yamin, Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA untuk memberikan skenario pembelajarannya dan kami yang bertugas Nova Intam mengawasi dari belakang. Silakan Pak De. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh evaluator Ibu Nova Intam dan hadir PIC Pak Irwin. Makasih banyak atas supportnya di pagi hari ini untuk adik-adik Latsar angkatan 128 kelompok 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas izinnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa memulai pembelajaran di agenda 2. Jadi adik-adik sudah melalui sebuah proses MUUC dengan agenda 1 dan dilanjutkan dengan agenda 2. Ya, dengan bekal agenda 1 adik-adik akan sebagai dasar untuk melanjutkan di agenda 2. Jadi sekuen pembelajaran adalah saling berkaitan antara agenda 1, agenda 2, agenda 3 sampai adik-adik melakukan atau melaksanakan aktualisasi di tempat kerja. Jadi satu rangkaian. Ya, kalau adik-adik di dasarnya di agenda 1 menentukan analisis isu A, maka di agenda 2 juga A, agenda 3A, agenda 4 juga A, sehingga pikiran kita lebih efisien dan lebih fokus. Itu yang diharapkan. Jadi agenda sedikit saya mengawali di agenda 1, bahwa agenda 1 ini adalah agenda sikap perilaku bela negara. Diharapkan adik-adik di dalam analisis isu itu tumbuh dari dalam, dari hati yang paling dalam. Bukan karena ingin lulus, ya, sehingga adik-adik melaksanakan aktualisasi, tapi dari situasi dan kondisi yang ada di sekitar adik-adik tersentuh, ya, peka dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan atau tempat kerja, sehingga adik-adik akan membuat perbaikan, membuat perubahan gitu ya, dan memperbaiki segala sesuatunya yang dianggap mengganjal atau menghambat sebuah pelayanan di tempat kerja. Ya, pada agenda 2 ini adik-adik akan mendalami sebuah nilai-nilai, ya, nilai-nilai berakhlak, di mana nilai-nilai ini sebetulnya sudah ada di dalam diri adik-adik. Itu sudah ada nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua kita. Ya, sampai adik-adik di room ini karena orang tua kita lah yang menanamkan sebuah nilai-nilai, ya, nilai sopan santun, nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, peduli sama orang lain. Itu adalah sebuah nilai yang adik-adik, nilai-nilai yang di rumah itu dibawa ke tempat kerja. Ya.
Ya, supaya nilai-nilai ini seragam, maka Pak Jokowi mencetuskan ya nilai-nilai berakhlak ini untuk ASN supaya sama gitu ya, satu persepsi untuk menunjukkan kinerja yang terbaik. Ketika kita satu persepsi dalam sebuah nilai-nilai, maka kita akan menunjukkan kinerja kita yang lebih baik. Oke, baiklah saya izin untuk membuka PowerPoint saya. Ini biodata saya, nomor telepon 0852 8246 0907. Ini kita langsung ke ini tadi saya bilang ya. Di core value tanggal 27 Juli 2021 ya, ada surat edaran ini yang menyepakati bahwa seorang ASN itu harus berpegang pada sebuah nilai-nilai berakhlak gitu ya. Oke. Ya. Dan nilai-nilai ini sudah adik-adik sangat familiar, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke. Di sini nanti ya, dan isi dari sebuah nilai-nilai ini adik sudah baca di pada saat MOUC gitu ya. Dan pada saat ini tinggal memperdalam sebuah nilai-nilai yang sudah disepakati itu. Ya, adik-adik sudah familiar dan sudah hafal dengan berakhlak ya. Berorientasi pelayanan sampai dengan kolaborasi. Ya. Jadi di sini pembahasannya adalah berorientasi pelayanan, afirmasinya adalah kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ya, jadi Bapak Ibu adik-adik hadir di ASN ini adalah untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Nah, bagaimana masyarakat itu puas dengan pelayanan kita, baik di kesehatan, di OPD lainnya, itu selalu berpikiran bagaimana orang lain puas dengan apa yang kita berikan ke dia, gitu ya. Ya, kemudian kata kuncinya di sini adalah responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Jadi ada responnya, ada kualitas pelayanannya, dan ada kepuasan bagi pelanggan. Ya, panduan perilakunya seperti apa? Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Ini panduan perilaku inilah yang menjadi dasar untuk adik-adik di dalam melaksanakan aktualisasinya nanti. Jadi misalnya di agenda 1 sudah menetapkan bahwa yang akan saya lakukan, akan saya laksanakan di dalam aktualisasi itu misalnya melakukan sosialisasi atau penyuluhan gitu ya. Ya, kenapa saya melakukan sosialisasi? Ya, supaya masyarakat ini mengetahui tentang misalnya kebersihan lingkungan gitu ya. Supaya masyarakat itu tahu bagaimana mengurus KTP. Sehingga saya melakukan sosialisasi.
sangat erat hubungannya dengan berorientasi pelayanan. Ya, saya mengadakan penyuluhan karena saya ingin memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang bagaimana mengurus KTP. Ya, di dalam saya memberikan sosialisasi, di dalam penyuluhan itu saya harus ramah, harus cekatan, harus solutif, dan dapat diandalkan. Nah, kalau dalam penyuluhannya saya tidak ramah, tentu orang tidak tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Begitu juga tekatan, solutif, memberikan solusi ketika ada permasalahan-permasalahan yang ada, yang dihadapi oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Nah, di dalam penyuluhan tadi, salah satu contohnya tadi penyuluhan, melakukan perbaikan tiada henti. Oh, ternyata di dalam penyuluhan itu saya kurang ada sesuatu yang belum saya siapkan, yang seharusnya dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta ini atau masyarakat ini ternyata ada yang belum saya siapkan dengan baik, misalnya gitu. Oh, berarti di dalam penyuluhan berikutnya saya harus menyiapkan video untuk perbaikannya. Jadi saya menyiapkan video dalam penyuluhan itu demi perbaikan yang tiada henti. Itu. Nah, itulah salah satu implementasi sebuah nilai terhadap sebuah kegiatan atau tahapan kegiatan. Oke. Kalau di agenda 2 ya adalah keterkaitan antara nilai-nilai berakhlak ini terhadap tahapan kegiatan. Sebentar, mudah-mudahan ada di bawah. Enggak ada. Seperti sebentar ya, saya supaya tuntas satu contohnya. Sorry. Oke. Jadi yang barusan saya contohkan tadi misalnya penyuluhan ya. Nah, penyuluhan misalnya kegiatannya ini ada yang namanya misalnya memberikan undangan, B menyiapkan narasumber, C melaksanakan penyuluhan. Ya, dari penyuluhan ini, dari kegiatan-kegiatan yang adik sudah rencanakan di agenda 1 itu nanti diuraikan lagi menjadi tahapan-tahapan kegiatan. Ya, tahapannya di dalam penyuluhan, kegiatan penyuluhan ini tahapannya adalah membuat undangan, menyiapkan narasumber,
melaksanakan penyuluhan. Ya, item-item tahapan kegiatan inilah terkait dengan nilai-nilai berakhlak, mulai dari pelayanan yang saya contohkan, misalnya kita ambil yang C, di sini penyuluhan, maka terkait dengan berorientasi pelayanan dalam hal memberikan penyuluhan harus ramah, memberikan pengetahuan terhadap masyarakat, dan perbaikan tiada henti. Oh, ternyata ada hubungannya antara penyuluhan dengan tahapannya terkait dengan nilai-nilai berakhlak. Ya. Kalau di agenda 3 nanti kegiatan nilai-nilai agenda 3 Smart ASN dengan manajemen ASN terkait dengan kegiatan di kolom 2. Tapi untuk nilai-nilai di kolom 3. Bagaimana keterkaitan antara kolom 5 dengan kolom 3? Yang saya contohkan tadi misalnya penyuluhan, sekali lagi saya ulangi lagi, melaksanakan penyuluhan terkait dengan pelayanan, memberikan pemahaman, mengurus KTP, memberikan pemahaman bagaimana berpenyuluhan, melakukan perbaikan tiada henti di dalam pelaksanaan penyuluhan atau pelayanan. Inilah gambaran di agenda 2 yang adik-adik kerjakan di penugasan-penugasan. Ya. Ini. Ya, dari sini sudah dipahami oleh adik-adik bahwa agenda 2 adalah sebuah agenda, sebuah nilai-nilai yang ada keterkaitan dengan tahapan kegiatan. Bukan kegiatan, tapi tahapan kegiatan. Kegiatan terdiri dari tahapan-tahapan terkait dengan nilai-nilai berakhlak. Ya, bagaimana sebuah aktualisasi kegiatannya ada berapa? Misalnya di dalam rancangan yang sudah adik-adik tawarkan di agenda 1 kegiatannya ada 4. Setiap kegiatan ini, 4 kegiatan yang adik-adik sudah rencanakan di agenda 1, diurai lagi menjadi tahapan kegiatan. Satu kegiatan minimal 3 tahapan kegiatan. Minimal ya. Setiap tahapan kegiatan minimal 3 nilai berakhlak. Setiap kegiatan terdiri dari minimal 3 tahapan kegiatan. Setiap tahapan kegiatan minimal 3 nilai berakhlak. Boleh lebih ya. Ya kenapa 3 gitu ya? Kenapa enggak 1 saja? Ya karena adik-adik dilatih untuk menganalisis sebuah kegiatan itu terkait dengan sebuah banyak nilai. Ya kalau cuma 1, adik-adik tulis cuma 1, itu terkesan bekerja maksimal gitu. Bahasa kasarnya malas gitu ya, malas menganalisis. Tapi bagi adik-adik dituntut untuk bekerja keras, rajin menganalisis sebuah tahapan kegiatan yang minimal 3 nilai-nilai berakhlak, nilai berakhlak. Ya, itu gambaran penugasan di agenda 2 ya. Oh, ini nanti yang saya akan kerja, melanjutkan apa yang saya tawarkan di agenda 1, kemudian saya urai menjadi tahapan kegiatan dan saya memberikan nilai-nilai berakhlaknya. Ya. Oke, kita kembali ke atas. Oke, sekarang saya pengen adik-adik untuk memberikan contoh gitu ya. Kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan tupoksi masing-masing di tempat kerja. Ya, misalnya nanti saya minta Bu Debi misalnya, bagaimana Bu Debi memberikan keterkaitan antara
salah satu panduan perilaku dengan kegiatan yang ada di tempat kerjanya. Nanti disebutkan ya kerja di mana, kemudian salah satu kegiatan yang biasa kami lakukan seperti ini terkait dengan panduan perilaku poin ke-1 atau kedua, ramah dalam melayani masyarakat dalam hal apa gitu ya. Itu seperti itu. Begitu juga nanti yang akuntabel dan seterusnya sampai kolaborasi. Ya, untuk nilai berikan contoh dengan satu pekerjaan yang familiar yang sudah kita lakukan supaya kita lebih mengalir ya, tidak mengarang, tapi apa yang kita lakukan ini ternyata ada nilai-nilai berakhlak. Ya, untuk berorientasi pelayanan ya kami minta untuk berpartisipasi Ibu Debbie dan Pak Iswanto. Ibu Debbie dulu. Ya, silakan. Izin Pak menjawab, perkenalkan nama saya Debbie, saya bekerja di Puskesmas Taripas sebagai perawat ahli pertama. Untuk panduan perilaku yang berorientasi pelayanan, saya mengandung ramah, cekatan, solusi, dan dapat diandalkan. Kegiatannya saat pasien datang, pertama saya melayani pasien dengan ramah, kemudian memberikan solusi tentang penyakit atau keluhan yang datang dari pasien. Misalnya keluhan dengan batuk, saya akan kalau di puskesmas kami melakukan anamnesa pertama, pengkajian. Kemudian saat pengkajian saya akan bertanya dengan ramah, kemudian menanyakan tentang keluhannya. Saat ada keluhan, kemudian kita akan memberikan solusi apa yang akan diberikan kepada pasien. Sebelum memberikan solusi, kita akan berkolaborasi dulu dengan dokter untuk menanyakan tindakan apa yang akan dilakukan. Kemudian setelah pasien diberikan tindakan, saat akan pulang, kita akan memberikan solusi apa yang akan dilakukan setelah keluar dari puskesmas agar bisa mengatasi keluhannya. Oke, makasih Bu Debbie ya. Ramah dalam menerima pasien, cekatan dengan apa yang akan dilakukan ya sesuai dengan SOP-nya, sehingga dapat memberikan solutif. Jadi anamnesa kemudian memberikan solusi ya. Oke, makasih Bu Debbie. Lanjut Pak Kiswanto. Izin Pak, Ya silakan. saya kerja di Dinas Lingkungan Hidup. Panduan perilaku yang saya ambil ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Tupoksi saya adalah melayani masyarakat dalam hal pengaduan masalah persampahan. Ketika ada masyarakat yang datang, maka saya harus ramah menerima, terus cekatan dalam menanggapi apa yang mereka sampaikan, terus bisa dapat diandalkan untuk keluhan mereka bisa segera dapat diselesaikan. Dan panduan perilaku melakukan perbaikan tidak henti, yaitu kami akan coba terus mencari cara bagaimana agar pengaduan masyarakat ini bisa lebih efektif, efisien, dan lebih cepat. Oke. Jadi pengaduannya dalam bentuk apa itu contohnya? Contohnya seperti ada masalah persampahan, ada sampah yang sudah mungkin beberapa hari tidak diangkat. Iya. Masalah sampah ya. Jadi salah sampah. Jadi untuk teman-teman yang lain, misalnya salah satu contoh yang dialami oleh Pak Kiswanto ya. Jadi pengaduan. Jadi harus dijelaskan pengaduan apa gitu ya. Ya, misalnya tadi di Ibu Debbie penyakit, misalnya salah satu penyakit apa, sehingga contohnya lebih detail. Di aktualisasi nantinya juga akan begitu, ya Bapak Ibu ya. Ya, pengaduan sampah atau penyakit apa, dalam menentukan salah satu aktualisasi yang akan kita pilih lebih fokus dan detail. Ya, tapi di dalam contoh-contoh bagaimana keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudah oke. Terima kasih. Berikut kita beralih yang kedua, akuntabel, yang bertanggung jawab atas kepercayaan yang
diberikan. Ya, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Bapak dan Ibu punya tugas fungsi di kantornya masing-masing, di tempat kerjanya masing-masing, sehingga bertanggung jawab dengan apa tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tupoksinya. Ya, di dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai wujud tanggung jawab itu, adik-adik punya nilai integritas, konsisten, ya. Konsisten ini ya, di dalamnya ada disiplin, kalau aturannya jam 7 ya jam 7 gitu ya. Dapat dipercaya dan transparan, dapat dipercaya terkait dengan data-data yang diberikan kepada masyarakat atau siapapun. Data yang data yang diterima atau yang diperoleh adalah data-data yang valid dan transparan, dalam artian ya kita memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya terhadap pasien, tanpa ada yang ditutupi gitu ya. Sama dengan kalau teman nanya tentang sesuatu, ya misalnya transfer knowledge ya, pengetahuan, berikanlah pengetahuan itu sebanyak mungkin ya, karena pengetahuan yang kita berikan kepada orang lain itu tidak akan habis ya pada diri kita, malah kita akan menambah. Apa saja panduan perilaku dari akuntabel? Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Ini bisa dipisah-pisahkan ya Bapak Ibu ya. Bisa diambil jujurnya saja, bertanggung jawabnya saja, cermat dan disiplin boleh, terus berintegritas tinggi. Tidak harus satu kalimat ini diberikan contoh secara keseluruhan gitu ya. Ya begitu juga nanti diaktualisasi, tidak satu paket ini, boleh dipenggal-penggal. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nah, ini akuntabel ini juga bertanggung jawab terkait dengan anti korupsi. Akuntabel ini, ya karena menggunakan aset ya milik negara dengan efisien, itu adalah bentuk anti korupsi, tidak boros-boros di dalam menggunakan ya ATK milik negara, ya alat tulis menulis dan sebagainya, itu juga anti korupsi, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan dan sebagainya. Itu juga ada keterkaitannya dengan anti korupsi. Oke. Misalnya saya menginput data tentang penyakit ini, hipertensi atau penyakit tidak menular dengan benar sesuai dengan data yang saya dapatkan. Itu akuntabel. Ya, kami persilakan yang memberikan contoh Ibu Husliawati dengan Ibu Andi Lisdawati untuk akuntabel. Ya, apa yang dirasakan di tempat kerja terkait dengan akuntabel. Ya, silakan Ibu Husliawati dulu. Mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Husliawati. Saya bertugas di Dinas Dukcapil Poso. Ya kebetulan tadi contohnya berarti. Ya. Ya, silakan. Ya. Untuk contoh nilai dasar akuntabel, panduan perilaku yang saya ambil, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Jadi contohnya yaitu keseharian di kantor, itu disiplin, kita selalu datang tepat waktu, mengikuti apel pagi dan juga melakukan absen, dan juga bertanggung jawab atas semua tugas yang diberikan oleh atasan kepada kita. Contohnya yang dikerjakan apa? Kalau saya membuat laporan keuangan, Pak. Ya, itu harus itu saya harus tepat waktu selesainya. Seperti itu contohnya. Integritas. Iya. Keuangan. Jujur ya.
Oke, semua kena ya. Jujur, bertanggung jawab. Oke. Oke, makasih Ibu Ya, Siliawati. ya makasih Pak. Ya, lanjut Bu Andi. Izin Pak menjawab. Iya, silakan. Kalau saya saya kerja di instansi Dinas Perikanan dan Kelautan. Perikanan. Ya. Untuk masa saya mengambil contoh di bagian melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Seperti saya pernah diminta oleh atasan untuk menyusun materi sosialisasi tentang penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. Di situ saya menyusunnya dengan tepat waktu sebelum sosialisasi tersebut dilakukan. Nah, kemudian contoh lainnya untuk tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Jadi misalnya datang masyarakat yang ingin memasukkan proposal bantuan untuk memperoleh bantuan dari Dinas Perikanan, namun masyarakat ini bukan ber-KTP nelayan. Jadi kita tidak bisa menindaklanjuti proposal tersebut, meskipun entah mungkin diberi apa, tidak boleh kayak apa, menghindari gratifikasi begitu. Ya, terima kasih. Oke, makasih ya. Jadi ada anti korupsinya ya, proposal sesuai dengan spesifikasinya, sesuai dengan persyaratannya. Kemarin di 125 saya ketemu perikanan juga, kayaknya namanya Bu Andi juga. Iya Pak, Andi Trisetya Nur Fajri. Iya, kayak ya. Oke, makasih Bu Andi. Kita lanjut yang ketiga ya, nanti yang ketiga ini Ibu Yuni dengan Ibu Dr. Rizky ya. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Ini kita semua ya, siapapun dan terutama ASN ini harus belajar terus mengembangkan kompetensinya. Ya. Kinerjanya terbaik, sukses, keberhasilan, learning agile ya. Anak-anak sekarang kan anak-anak saya ini anak-anak milenial ya, lahir dengan gadget sudah. Ya. Kalau bapak kan kolonial, kalau adik-adik di room ini milenial ya. Oke, ahli di bidangnya. Apa panduan perilakunya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah gitu ya. Mau sekolah lagi, kemudian membantu orang lain belajar, tidak pelit ilmu, kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ya, ini yang kita lakukan di tempat kerja. Ya, silakan Ibu Yuni dulu, baru Ibu Dr. Rizky. Ya, terima kasih Bapak kesempatannya. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Nggak dengar suaranya, Bu. Halo? Ya, kasih keras. Halo? Ya. Terdengar Pak? Sudah? Ya, kecil tapi dikerasin dikit volumenya. Halo, halo. Headsetnya dibuka kali kalau pakai headset deh. Halo? Sudah terdengar? Iya, ya sudah, silakan. Iya. Kalau dari saya Pak, saya bekerja di instansi Dinas Sosial. Dinas Sosial. Iya. Saya ambil dari panduan perilaku yang membantu orang lain belajar. Di sini Ya, dalam hal apa silakan. Ya, dalam divisi saya itu kebetulan sudah banyak yang berusia, Pak, yang sudah ini. Jadi kurang tahu akan digital. Nah, sedangkan sekarang pekerjaan itu sudah serba digital, menginput data di aplikasi dan lain-lain. Jadi saya membantu rekan kerja saya bagaimana cara mengaplikasikan komputer, bagaimana caranya untuk menginput data di website seperti itu, Pak. Oke. Ya. Karena ya adik-adik CPNS ini anak-anak milenial dan bagaimana cara kerja yang efisien. Saya pikir teman-teman juga bisa sih komputer ya, teman-teman di kantor itu juga banyak yang bisa komputer, cuman kadang-kadang
Nah, seperti Bapak ini juga mengakui bahwa ada cara cepat untuk mendapatkan sesuatu ini ya, data itu ambil secara cepat bagaimana caranya. Itulah yang mungkin harus belajar lagi untuk teman-teman yang bukan operator. Kalau operator komputer sih oke, tapi yang lainnya ya perlu belajar. Salah satu contohnya yang dilakukan seperti itu. Oke, makasih Bu Yuni. Lanjut ke Ibu Dr. Rizky. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin untuk menjawab, Pak. Ya. Saya dokter di Puskesmas Taripa. Oke. Ya, jadi untuk yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Contohnya di sini saya mengikuti pelatihan di Palu tentang deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara. Jadi untuk meningkatkan kompetensi saya dalam hal deteksi dini, cara untuk pemeriksaannya menggunakan IVA test. Kemudian yang kedua, membantu orang lain belajar. Jadi setelah saya mengikuti pelatihan tersebut, saya kembali ke puskesmas dan saya mengajak melakukan pertemuan dengan bidan-bidan dan saya memaparkan hasil-hasil dan teknik-teknik yang telah saya dapatkan pada pelatihan tersebut. Contohnya cara pemeriksaan sadari, pemeriksaan payudara sendiri, bagaimana teknik dan caranya yang benar, dan juga teknik untuk pemeriksaan IVA seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Berkaitan dengan profesi saya, jadi saya melaksanakan anamnesa secara baik dan mendalam tentang keluhan pasien, kemudian melakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan keluhan pasien, di mana keluhannya di situ yang saya periksa. Kemudian dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik, memberikan diagnosa sesuai dengan penyakitnya. Setelah didiagnosa dengan penyakitnya, kemudian memberikan obat atau pengobatan yang sesuai dengan diagnosanya. Seperti itu mungkin, Bapak. Oke. Terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya, bagaimana nilai-nilai yang kita lakukan di dalam pengembangan kompetensi, nilai-nilai kompeten ya, nilai kompeten. Ya, mulai dari belajar sendiri, kemudian memberikan membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan mohon izin saya minum dulu. Oke, terima kasih. Jadi ikut workshop, kemudian setelah di puskesmas memberikan informasi kepada tim medis lainnya, dan tentunya penerapannya ke pasien ya, sesuai dengan yang didapatkan. Oke, makasih. Nah, berikut nanti di harmonis ya, Ibu Jen dan Ibu Rita ya. Harmonis ya, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Jadi kata kuncinya peduli, perbedaan, selaras. Jadi berbeda itu jadi selaras gitu ya. Ya, mulai kelingking sampai jempol, semuanya berbeda tapi selaras dan punya peran masing-masing gitu ya. Nah, begitu juga di kantor kita ya. Ternyata perbedaan itu akan menghasilkan kinerja yang terbaik ya. Ya, ada teman kita yang sukanya keluar gitu ya. Ya, hobi yang humas gitu ya. Menghubungi misalnya mau bikin penyuluhan, teman ini sukanya yang menghubung-hubungi teman gitu, koordinasi apa dia paling jago.
maka ditempatkan di situ. Saya substansinya saja. Nah, maka jadi narasumber dan sebagainya. Itulah perbedaan yang membuat kita jadi mewujudkan sebuah kinerja yang baik. Panduan perilakunya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ya, silakan Ibu Jane dan Ibu Rita untuk memberikan contoh di tempat kerjanya. Iya, izin. Ibu Jane dulu Iya, ya. izin Pak. Nama saya Jane Julani Bando. Saya dari Puskesmas Taripah. Saya mengambil membangun lingkungan kerja yang kondusif, di mana termasuk kategori harmonis. Biasanya sesuai dengan tugas saya, yaitu penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama, kami desa-desa. Nah, di sini kami saling bekerja sama. Kalau misalnya yang lain menjadi moderator, yang satunya lagi menjadi pembawa materi. Kita menjalin kerjasama yang baik, mengisi kekurangan satu antara satu dengan yang lain, sehingga saya yakin Pak, kalau misalnya hanya bekerja sendiri, tugas tidak akan berjalan maksimal. Dan sebaliknya, ketika kita menjalin kerjasama, pasti tugas yang diembankan ke kita akan terlaksana dengan baik dan maksimal. Terima kasih, Pak. Oke, silakan Ibu Rita menambahkan untuk yang harmonis. Ya, izin menjawab, Pak. Saya mengambil menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, kemudian dengan suka menolong orang lain. Ya, saya bekerja di unit pengadaan barang dan jasa Sekretariat Kabupaten Poso. Di bagian menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, kami di sana itu ada berbagai suku dan agama yang berbeda, ada yang Hindu, Buddha. Jadi kami saling menghargainya itu dengan jika ada teman-teman kami yang di tempat kerja itu yang melaksanakan ibadah, kami menghargai mereka, saling mengingatkan, begitu. Dan kemudian pada saat ada yang mengalami duka, kami semuanya sama-sama mengumpulkan sumbangan duka, kami membuat daftar dan mengisi sumbangan duka sehingga kami dapat menolong semua anggota kami, semua teman-teman kami itu dengan tidak membeda-bedakan satu dan lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bu Jane dan Bu Rita memberikan contoh yang berbeda, saling melengkapi. Ya, kalau Bu Jane memberikan contoh bagaimana tim yang berbeda ini membentuk sebuah pekerjaan. Nah, Bu Rita memberikan contoh bagaimana menghadapi perbedaan dengan masyarakat yang dilayani. Oke, terima kasih. Ya, berikut nanti loyal gilirannya Bu Fatima dengan Bu Agung ya. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya, ada komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, pengabdian. Ya, panduan perilakunya apa? Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Nah, ini Bapak Ibu bisa diturun-turunkan. Yang namanya Pancasila ini kan ada 5 ya, mulai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan ya, sampai keadilan. Nah, itu bisa digali dari situ. Bisa juga Bapak Ibu menggalinya dari tupoksi, karena tupoksi ini Pancasila, kemudian ada visi misi bupati, kemudian igunya kantor kita, kemudian turun ke tupoksinya kita. Yaitu kalau kita menjalankan tupoksinya kita sudah mencerminkan sebuah ideologi Pancasila gitu. Kalau diurut-urut ya, ideologi Pancasila diwujudkan visi misi, kemudian Renstra atau IGU ini indikator kinerja utama OPD, kemudian turun ke bidang, ke subbidang,
kemudian ke tusinya kita. Itu juga mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tidak meleset dari situ. Kemudian yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara ini, ya apa ya, kita punya rumah tangga gitu ya, harus kita simpan baik-baik, yang jelek jangan diceritakan ke orang lain gitu ya, yang baik-baik aja yang kita ceritakan. Ya walaupun kita tahu gitu ya, jaga nama yang baik sesama ASN, pimpinan instansi. Nah, menjaga ASN juga ya. Kalau ASN ini kan jadi sorotan masyarakat gitu ya. Ya, malas-malas gajinya sama gitu ya. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Ini ada sesuatu mungkin yang keuangan tadi ya, yang bagian keuangan, sesuatu yang bisa diceritakan dan sesuatu yang tidak. Ya, konsumsi internal. Nah, inilah dari loyal gitu loh. Gambaran loyal itu seperti itu. Dari menjalankan tupoksi dengan baik dan benar itu juga mencerminkan sifat-sifat yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila itu, dari mulai ketuhanan sampai keadilan. Oke, silakan kita. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Bapak Yamin. Izin menjawab, mungkin saya mengambil yang memegang teguh ideologi Pancasila Undang-Undang 1945 dan juga setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Mungkin saya di sini mengambil tupoksi saya dari Dinas Pariwisata. Ya, saya sebagai analis objek wisata. Untuk tupoksi saya itu mencatat semua data yang ada di Kabupaten Poso, baik data kunjungan yang menginap di penginapan maupun data kunjungan yang berkunjung ke daya tarik wisata. Untuk tugas dan tanggung jawab itu saya mencatat semua data kunjungan, lalu biasanya ada beberapa mahasiswa yang datang untuk menanyakan data kunjungan tersebut. Kemudian saya memberikan data-data tersebut. Lalu setelah diberikan, saya menanyakan kembali apalagi yang bisa saya lakukan. Kalau memang sudah tidak ada, saya tetap menawarkan diri. Jika ada yang ingin dibutuhkan kembali, bisa menghubungi saya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, jadi dua ya. Menjaga nama baik juga kan itu. Kalau ASN-nya bekerja dengan baik itu kan menjaga nama baik gitu. Ketika ASN-nya tidak menerima dengan baik, melayani dengan baik dengan tamu, wisatawan tentunya wisatawan akan bilang memang ASN gitu ya. Oke, lanjut ke Bu Agung. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Mohon izin menjawab. Perkenalkan, saya Agung Dian Pratiwi, bekerja di Puskesmas Tangkura sebagai apoteker ahli pertama. Jadi, untuk yang loyal, panduan perilaku yang mungkin saya berikan contohnya yaitu yang nomor 2 dan nomor 3, yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Untuk menjaga nama baik, saya bekerja sebagai apoteker. Jadi saat memberikan, saya bertugas di pemberian obat berdasarkan resep dokter. Jadi pertama saya harus screening dulu resep dari dokternya dengan baik supaya tidak terjadi kesalahan saat menyiapkan obat dan memberikannya kepada pasien. Itu tujuannya untuk menjaga nama baik saya sebagai ASN, teman-teman saya, dan instansi saya agar tidak tercoreng di mata masyarakat. Kemudian yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Jika seandainya terjadi insiden di puskesmas saya, maka kami semua seluruh anggota puskesmas akan menjaga rahasia tersebut untuk tidak menyebarluaskannya ke luar anggota kami. Sesama puskesmas akan kami bahas di puskesmas kami saja. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi
memang panduan perilaku 1, 2 ini kayaknya sering bergandengan. Misalnya contohnya di dalam melayani meracik obat tentunya sesuai dengan SOP-nya ya. Seperti apa sih meracik obat dengan baik dan benar. Nah, yang kedua ya menjaga nama baik gitu. Kalau salah obat ya tentunya akan runyam gitu masalahnya gitu ya. Makasih Bu Agung. Ya, berikut adaptif untuk ini Dokter Citra dengan balik lagi ke atas tadi sama Ibu Debbie ya. Dokter adaptif, kami terus-menerus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Jadi inilah yang akan kita lakukan di aktualisasi ya. Ya, ada inovasi, ada antusias terhadap perubahan, proaktif. Dengan panduan perilakunya cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, ya. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Ya, ini apa yang dirasakan di tempat kerja Ibu, ya Bu Dokter Citra dan Bu Debbie kembali ke atas lagi ya. Silakan Bu Citra, Dokter Citra dulu untuk memberikan contoh adaptif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Yeah. Mohon izin menjawab. Untuk adaptif, contohnya misalnya kalau ada inovasi-inovasi yang terbaru dalam bidang kesehatan, saya selalu mengupdate diri untuk mungkin ikut seminar atau mencari jurnal ataupun mengikuti pelatihan-pelatihan. Misalnya kalau ada jenis vaksin terbaru, saya mencari tahu bagaimana vaksin ini, bagaimana kerjanya, bagaimana pemberiannya. Kemudian setelah itu saya antusias untuk memberitahukan memberikan info kepada rekan-rekan kerja saya sama di Puskesmas bagaimana dalam pelaksanaan pemberian vaksin terbaru ini. Kemudian serta proaktif bersama-sama untuk mencari tahu bagaimana kita bisa melayani masyarakat dalam pelayanan vaksin terbaru ini. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Dari sisi substansinya ya, selalu mengasah ya, substansi yang berkembang setiap saat. Oke, lanjut Ibu Debbie lagi. Izin menjawab Pak. Saya mengambil yang cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Belum lama ini saya mengikuti webinar tentang kesehatan jiwa. Di situ ada perubahan kuesioner yang akan diberikan kepada remaja usia 18 tahun ke atas. Ada perubahan. Yang dulu masih menggunakan kuesioner, sekarang sudah menggunakan Chrome, Google Chrome. Jadi pada webinar itu dilatih bagaimana cara untuk penggunaan webinar Chrome dan untuk menyebarluaskan kepada remaja dan usia dewasa. Di situ ada berbagai cara. Jadi kami mempelajarinya hanya 1 hari. Jadi saya menghadapi perubahan dari pengisian yang kuesioner memakai kertas, ya manual ke yang terbaru. Terus saya kembangkan inovasi dengan cara memutar kembali webinar yang saya ikuti agar saya bisa cepat mengatasi apa yang saya tidak ketahui. Kemudian dari hasilnya itu saya mencoba mengirim Google Chrome-nya kepada teman-teman saya di Puskesmas agar mereka bisa mengisinya dan saya bisa tahu cara untuk menilai hasil dari Google Chrome-nya itu. Ya. Begitu Pak. Oke, terima kasih ya Bu Debbie. Ini salah satu contoh juga sebuah aktualisasi juga, kan? Ya, yang bisa diadopsi salah satu contoh untuk aktualisasi yang dari manual menjadi digital ya. Kemudian mengajari teman-teman tim medis, kemudian bagaimana mengoperasionalkannya dan bagaimana pengembangannya gitu ya. Oke, makasih.
Dan yang terakhir kolaboratif kembali ke Pak Kiswanto dan Ibu Slia ya. Di kolaboratif ini kami membangun kerjasama yang sinergi. Ya, kata kuncinya kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Dan panduan perilaku memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Ya, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dan ini ada beberapa contoh yang tersirat tadi di teman-teman di kolaborasi tadi ya, Bucin tadi ya, memberikan contoh bagaimana bekerja sama di Monis tadi kayaknya ya. Tapi ini saya minta untuk diberikan contoh lagi untuk Pak Kiswanto dulu dan Ibu Sri. Kami persilakan Pak Kis. Ya, makasih. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Yang saya ambil ini panduan perilaku tentang terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ketika ada pengaduan, entah itu pengangkutan sampah ataupun masalah pemangkasan pohon, kami di kantor akan langsung turun lapangan mengecek dan bersama-sama dengan petugas kebersihan untuk bekerja sama dan langsung melakukan langsung eksekusi ya. Langsung aksi di lapangan untuk menyelesaikan setiap apa yang menjadi permasalahan atau aduan yang diadukan oleh masyarakat. Terbuka dalam bekerja sama untuk melakukan kegiatan ya, dari berbagai ya petugas lapangan, masyarakat juga mestinya ya. Dan mungkin apa ya, saya perhatikan kegiatan-kegiatan sekarang ini masyarakat itu kadang-kadang apatis gitu ya dengan hal-hal yang seperti itu. Misalnya ada pohon tumbang gitu, kok dari pemerintah saja gitu loh yang bergerak, dari masyarakat sendiri tuh partisipasinya agak-agak kurang sekarang ini ya. Kalau saya perhatikan, bagaimana caranya kita menggiatkan di satu wilayah gitu ya. Kalau ada pohon tumbang seperti apa partisipasinya mereka, minimal mereka gimana ya, ada kerjasama antara masyarakat, kemudian tim kebersihan dengan lingkungan hidup. Ya mungkin ada kolaborasinya gitu ya, orang lingkungan hidup ya. Kalau saya perhatikan begitu sih. Kenapa sih kadang-kadang di satu wilayah itu saya memperhatikan kok masyarakat ini apatis sekali sih, apa-apa kok pemerintah gitu ya. Iya, tapi ada juga sih yang ngambil gitu, tapi di level-level hidup bersih dan sehat itu loh. Ya, bisa ada mulai dari lingkungan gitu. Oh ternyata di satu wilayah gitu, di satu desa bisa juga ya, digerakkan seperti itu, melibatkan orang lingkungan hidup, kolaborasi lah. Ya. Oke, lanjut Ibu. Wislia, silakan. Terima kasih Pak, izin menjawab. Saya mengambil contoh yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Contohnya saat seperti kegiatan bunga desa, jadi kami dari teman-teman bagian sekretariat itu berkontribusi untuk membantu teman-teman di bagian operasional. Jadi kami contohnya itu membantu mendata masyarakat yang ingin melakukan perekaman, atau juga membantu masyarakat menjelaskan jika ada masyarakat yang bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas. Seperti itu Pak. Terima kasih. Iya, walaupun bidang lain, tapi kita juga berpartisipasi untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan utamanya yang kegiatan di luar ya. Iya Pak. Ya misalnya kalau di KTP itu yang itu loh,
ada event-event tertentu, misalnya ulang tahunnya Poso, ada di situ pelayanan KTP, misalnya kan itu Ya, di luar ya. ya, Alat-alatnya apa dibawa keluar, atau pembuatan KTP keliling misalnya gitu. Ada program-programnya Dukcapil itu. iya, iya Pak, Iya. seperti itu. Oke. Itu kolaboratif dengan pemerintah setempat kan, yang misalnya ke kecamatan A, Ya, seperti tentunya itu. Pak Camat yang memfasilitasi tempat dan sebagainya. Ya, Oke, makasih banyak Bapak Ibu. Kita telah menganalisis ya sebuah nilai-nilai berakhlak dari berorientasi pelayanan sampai di kolaboratif. Jadi salah satu contoh bisa terkait dengan yang lainnya gitu ya. Ini tadi kan satu contoh satu nilai gitu ya. Tapi kenyataannya di lapangan ternyata satu contoh bisa untuk beberapa nilai. Nah, seperti kolaborasi, misalnya tadi dari awal saya contohkan misalnya ada event tertentu pelayanan KTP di ulang tahun Kabupaten Poso gitu ya. Ada kolaboratifnya, ada nilai pelayanan kan, mendekatkan kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan KTP yang tadinya nggak sempat ke Dukcapil, ada event yang lebih memudahkan lagi. Orang tertarik untuk memperbaharui KTP-nya dengan layanan-layanan. Terkait juga dengan tanggung jawab, karena Dukcapil memberikan pelayanan di event ulang tahun Poso, timnya, krunya harus bertanggung jawab atas itu, tidak boleh mengecewakan. Misalnya jaringan yang ngadat lah, apalah, itu akan mengecewakan masyarakat. Harmonis masuk juga di event itu ya. Karena setiap tim dan pelayanan terhadap siapapun masyarakat Poso yang datang di event itu. Kemudian dari sisi tanggung jawab, kompeten ya. Orang yang mengerjakan di dalam pembuatan KTP itu juga harus kompeten ya. Ya, bagaimana mengatur supaya KTP-nya itu penampilannya bagus ya. Ya, yang wajahnya biasa-biasa kelihatan semakin cantik di KTP gitu. Salah satu pelayanannya ya. Sehingga yang ngurus KTP semangat gitu. Jadi kena semua, kompeten, kolaborasi, ada akuntabel. Kemudian yang ketiga apa? Kompeten ya. Yang keempat harmonis. Yang kelima adaptif ya. Satunya lagi apa ya? Kolaborasi. Loyal, Pak. Loyal ya. Dilupa loyal ya. Loyal itu sesuai SOP kan, mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan SOP. Oh, ternyata dari satu contohnya adik-adik tadi kena semua gitu kalau dikait-kaitkan. Tapi yang dominan yang mana ya gitu ya. Adik-adik diminta untuk berpikir yang dominan itu yang mana gitu ya. Ya sehingga memprioritaskan ini yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Saya ambil 4 saja deh. Yang 5, 6, 7 ini ada hubungannya sih tapi agak jauh. Jadi punya alasan. Saya menempatkan nilai-nilai berakhlak ini di setiap tahapan kegiatan itu punya alasan. Ya, saya ini nggak saya ambil aja karena misalnya saya tanya, kenapa loyal nggak dimasukkan? Ya memang Pak ada hubungannya, teman agak jauh, harus dijelaskan. Sesuai dengan substansi adik masing-masing kan. Kan adik-adik yang menulis, yang merasakan, yang melaksanakan tentunya lebih tahu nilai-nilainya, lebih merasa gitu ya, rasa ya, ada rasa penilaian ini ABC karena saya yang mengalami gitu. Kadang-kadang menurut saya kok ini masuk sih di nilai kolaboratif atau nilai
kompeten atau adaptif, perasaanku tidak. Oh tidak Pak, memang kalau di tempat lain ini sesuatu hal yang biasa, tapi di tempat saya baru gitu ya. Kalau di tempat lain sudah, kenapa ini adaptif saya masukkan di sini? Karena di tempat saya ini memang baru, dari manual jadi digital Chrome. Tapi kalau di puskesmasnya Bu Yuni tidak, misalnya sudah lama ini gitu ya. Jadi masing-masing mempunyai nilai yang berbeda, nggak bisa sama antara teman satu dengan teman yang lainnya, walaupun pekerjaannya sama, tapi nilainya itu bisa berbeda, tergantung apa yang kita rasakan. Oke, kita alhamdulillah sudah memahami semuanya dengan nilai-nilai berakhlak. Nanti ada penugasan, ya. Saya bukakan. Ini adik-adik penugasannya adalah yang pertama penugasan kelompok. Sudah ada saya upload di Kolabjar menu tugas. Ya, menyiapkan, Bapak sudah siapkan video untuk kelompok 1 dengan videonya Selamat Siang Risa. Ya, ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, penanganan bencana erupsi Semeru. Ya, ini penjelasan dari Gubernur Jawa Timur. Dari tayangan ini adik-adik semua memberikan keterkaitan antara video yang ditayangkan dengan nilai-nilai berakhlak. Tugaskan peserta secara kelompok untuk mengidentifikasi studi kasus dalam video. Identifikasi isu dulu ya, apa-apa yang ada di permasalahan yang ada di video tersebut. Dicatat, 1. Nanti poin-poinnya, dikasih poin-poin penugasannya. Yang pertama, identifikasi isu atau identifikasi studi kasus. Yang kedua, mencari penyebabnya. Yang ketiga, solusinya. Yang keempat, keterkaitannya dengan nilai-nilai berakhlak. Ya, udah 4 ya. 4 poin, identifikasi masalah, penyebab masalah, solusinya, kemudian keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak. Dituangkan dalam bentuk PowerPoint. Karena di sesi kedua kita akan presentasi. Ya, ini agak lama loh adik-adik ya, ketemu lagi nanti hari Rabu ya, tanggal 15. Oke, ini nanti yang dikerjakan kelompok ya, terserah mau Zoom masing-masing buat Zoom silakan atau lewat WA silakan. Caranya terserah kelompok. Ditayangkan dalam bentuk PowerPoint. Oke, untuk penugasan kelompok ada 4 poin, identifikasi masalah, penyebabnya apa, solusinya apa, yang keempat keterkaitan antara ya, Mas ini sesuai dengan yang diidentifikasi terkait dengan nilai-nilai berakhlak. Ya, kalau bisa semuanya 7-7-nya ya, terkait dengan pelayanan apa, terkait dengan kolaborasi apa. Oke, itu penugasan kelompok saya sudah bagi. Kemudian yang kedua, setelah adik-adik yang agak lama adalah menugaskan peserta secara mandiri untuk menghubungkan keterkaitan antara tahapan kegiatan aktualisasi dengan nilai-nilai ASN berakhlak.
Iya. Yang saya bilang tadi di agenda 1 apa? Jadi tahapan-tahapan kegiatan dan keterkaitannya dengan nilai-nilai berakhlak. Oke. Saya kasih contohnya ya. Nah, ini yang ini ya. Ya, ini kalau Bapak Ibu bisa 2 hari nih dikerja ya. Kan ya apa sih aktualisasi yang akan dilakukan gitu ya. Kalau untuk yang berikutnya yang tanggal 15 nantilah ya. Ini saja yang dikerjakan sampai kita ketemu di sesi kedua. Untuk tugas mandiri, formatnya seperti ini di PowerPoint ya. Bapak Ibu di agenda 1 sudah ada itu kegiatan-kegiatan yang ditawarkan. Masalah, penyebab masalah, alternatif kegiatan yang akan dilakukan. Ini saya kasih contoh misalnya nomor 1, sosialisasi. Sosialisasi itu tahapan kegiatannya ada koordinasi, menyiapkan tempat, narasumber, pelaksanaan. Kemudian koordinasi terkait dengan apa? Dengan akuntabel. Menyiapkan tempat terkait dengan pelayanan. Tapi minimal 3 ya Bapak Ibu ya. Minimal 3. Ya. Misalnya koordinasi ini ada akuntabel, ada pelayanan, ada kolaboratif. Menyiapkan tempat, ada pelayanan, ada akuntabel, ada harmonis, misalnya begitu. Di setiap tahapan kegiatan ini minimal 3 nilai dan dijelaskan. Penjelasannya ada di bawahnya tabel ini. Misalnya kegiatan 1 ditulis 1, koordinasi. Ya, misalnya akuntabel. Dijelaskan kenapa akuntabel. Kemudian ini pelayanan. Kenapa pelayanan? Dijelaskan seperti adik-adik menjelaskan tadi waktu kita diskusi penjelasannya. Tapi nggak usah panjang-panjang. Padat dan singkat, ya, jelas. Ya. Padat, singkat, jelas. Misalnya koordinasi. Apa hubungannya dengan akuntabel? Ya, saya bertanggung jawab ketika saya menghubungi Pak Camat. Begitu. Misalnya tadi contohnya tetap konsisten dengan ini tadi ya, event ulang tahun Poso misalnya. Saya bertanggung jawab, saya berkoordinasi dengan tim ulang tahun Poso ya, panitia, ketua atau panitia ulang tahun Poso untuk acara pelayanan KTP. Saya bertanggung jawab, begitu. Bahasanya pendek saja. Kemudian menyiapkan tempat. Saya berkoordinasi dengan tim yang menangani memetakan tempat ini, tempat pameran gitu. Ya, meminta izin, ya, sudah meminta izin. Ya, itu sebuah pelayanan. Kemudian narasumber, saya bertanggung jawab sudah dengan narasumber yang akan ditugaskan untuk memberikan penyuluhan di event ulang tahun Poso tentang KTP. Ya, pelaksanaan sudah menyiapkan tim pelaksanaan untuk melayani, dijelaskan. Ya, begitu. Oke. Dari 2 penugasan ada yang ditanyakan? Kalau yang pertama tadi kelompok mengidentifikasi isu, mencari penyebab isu, kemudian memberikan solusi dan memberikan keterkaitan terhadap nilai-nilai berakhlak. Ya, kegiatan yang kedua yang agak lama ini ya, kenapa dikasih waktu yang lama? Bapak Ibu diminta untuk bekerja keras untuk menganalisis ya kegiatan apa yang akan dilakukan. Ya, begitu.
Tugasnya adalah memberikan uraian dari kegiatan-kegiatan itu menjadi tahapan-tahapan kegiatan dan memberikan narasi singkat, ya, kenapa saya memilih itu. Oke, untuk memperjelas penugasan terutama yang individu, saya minta dari salah satu teman ya menayangkan ya hasil dari analisis isu yang ada di tempat kerjanya. Kemarin kan sudah buat ya. Ya, salah satu untuk bisa memberikan gambaran untuk melanjutkan pekerjaan yang penugasan yang di agenda 1. Ya, silakan siapa yang bersedia. Ya, supaya ada saran dan masukan membuat alur berpikir kita menjadi lebih teliti ya. Siapa? Silakan. Malahan enak loh yang Bapak Ibu yang bisa nge-share ya, terus memberikan gambaran ke teman-teman lain. Ya, siapa yang kemarin kan penugasan sudah, tinggal share saja. Ayo, atau ditunjuk saja ya, nggak enak ya. Salah satu yang paling ganteng ada kan kemarin analisis isu. Sudah ada belum kemarin? Sudah ada Pak, tapi rencana saya mau ganti itu bisa Pak. Ya. Maksudnya ini tugas Oke. saya ambil yang tidak sesuai. Oke. Ibu Dokter Citra bisa? Karena yang kemarin punya. Iya. Pak, soalnya ada di. Iya. Saya lihat di dulu Mas. Oh ya, dicari ya. Ya, satu saja untuk kita bersama ya. Oh, ini Ibu Debbie ada Raisen? Izin iya Pak. Tentang isu ya Pak? Iya, isu, ya. Analisis isu. Oh iya, saya share screen dulu. Oh ya, udah ya, Bu Debbie saja. Jadi satu puskesmas dengan Ibu Dokter Rizky ya? Iya Pak. Tarifah. Jane Bando. Kenapa ya? Kalau di lock kan dia tercentang. Bukan. Nggak ada ini. Sudah ini saja yang dari saya ya. Bapak bisa. Kalau dia terlock dari sini, semua nggak bisa. Oke. Iya. Kita ya mungkin ada sesuatu yang keliru ngekliknya. Ya, kita lanjut dengan salah satu contoh ya.
Tapi nanti formatnya jangan begini. Ini format sudah rancangan ya. Formatnya tetap menggunakan yang di PowerPoint tadi. Ya. Boleh juga ini, tapi sampai di sini saja ya. Jadi kegiatannya, kemudian tahapan, nomor 1 kegiatan, tahapan kegiatan, langsung keterkaitan ya. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 4, kolom 5. Ya, nanti outputnya dikosongin ya. Karena kita masih di agenda 2, bukan agenda 4. Hal apa ini? Dalam menghubungi coach. Ya, aktualisasi. Kemudian dikolaborasi, memberikan kesempatan kepada mentor dan coach untuk berkontribusi dan kerjasama dalam perencanaan rancangan aktualisasi. Jadi membicarakan apa yang akan dilakukan ini dalam bentuk kolaboratif. Ini adalah salah satu contoh yang ya sekali lagi Bapak Ibu catat kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 5 ya. Kalau boleh juga model yang tadi yang seperti di PowerPoint-nya Bapak tadi, boleh model ini. Dan adik-adik bisa juga baca laporan kemarin ya, sudah mengikuti latsar. Ya, adik-adik ya. Kemarin golongan 2 adik-adiknya. Kalau pikirnya melakukan perencanaan kegiatannya ya di sini ya. Membuat kantong persalinan, ini kebetulan perawat ini ya, membuat kantong persalinan dan kartunya. Ketika melakukan sosialisasi dan pemberian motivasi tentang pentingnya penggunaan kantong persalinan. Poso juga ini ya, kebetulan ya. Ibu Nilo ini di kota ini, puskesmas kota. Kebetulan bimbingan saya. Mempraktekkan cara pembuatan dan pengisian kantong. 4 ya. Evaluasi. Ya, ini salah satu contoh ya. Tapi ini nggak usah rancangannya dulu, tapi bagaimana Bapak Ibu memberikan keterkaitan. Asalnya dari sini tadi itu ya, yang saya inginkan ini ya. Adik-adik sudah membuat diagram fishbone tentunya. Jadi permasalahan lanjut ya, saya kasih lihat ya. Jadi permasalahan yang diangkat, 3 permasalahan ini yang adik-adik sudah kerjakan tentunya, yang paling tinggi itu yang diambilkan. Ini yang pertama, kurang optimalnya penggunaan kantong persalinan. Nah, kemudian dibuat fishbone dari sisi 5S, kurangnya kepatuhan dan seterusnya. Ini adik-adik sudah lalui kan. Nah, sekarang giliran ini ada penyebab masalah, ada pemecahan. Hanya nggak usah terlalu lengkap, itu melanjutkan yang tadi untuk membuat ini ya. Kegiatan minimal ini kan kegiatan 1 melakukan perencanaan, tahapan kegiatannya A, B, C ya, minimal 3. Nah, ini sampai D ya, minimal. Ini A, B, C. A, B, C tahapan kegiatannya. D. A, B, C. Nah, A, B, C, D.
Jadi itu yang saya maksudkan ya. Jadi Bapak Ibu dalam ya setelah hari ini harus dikerja kelompok, besok hari Senin Selasa adik-adik diminta untuk mengerjakan tugas individu yang sangat penting ya. Keterkaitan tahapan-tahapan kegiatan dengan nilai-nilai berakhlak. Ya adik-adik juga bisa mencari referensi sama adik-adik ya, sama yang golongan 2 kemarin, walaupun kegiatan adik-adik sebagai golongan 3 ini lebih kompleks ya. Tentunya harus lebih luas dibanding adik-adik yang golongan 2. Oke. Ada yang ditanyakan terkait dengan penugasan, silakan. Dan saya berharap adik-adik sudah konsultasi dengan mentornya supaya apa yang adik-adik buat itu tidak sia-sia lagi ya, seperti Pak Kiswanto tadi. Izin Ya. Pak De, coba Ibu Ya. Debbie dicoba lagi. Ini saya utak-atik nih, dia masih begini-begini aja, nggak apa-apa. Oh iya. Sudah Aneh bisa, juga Bu. deh. Hah? Ini sudah bisa. Oh sudah. Aneh kan? Saya nggak utak-atik tuh. Saya cuman kasih keluar masuk, Pak De. Iya iya. Saya Iya, cuma kan. mati-matikan ini anunya. Alatnya biasanya mungkin Bu Debbie ada tadi belum connect, sekarang udah connect. Iya nih, Ya, saya nggak mungkin Kak utak-atik begitu. lah. Iya. Oke. Oke, itu saja. Untungnya saya juga tadi saya cari-cari, mungkin masih ada ini teman-teman yang di laptop saya masih ada tadi contohnya seperti itu. Ya ada yang ditanyakan. Ini saya nyambung ya. Konsultasi memang dengan mentor supaya nggak dirubah lagi. Nanti agenda 3 berubah lagi judulnya. Urut agenda 1 itu, agenda 2 ini tetap itu, agenda 3 juga. Nah, kalau KTP sampai aktualisasi KTP nggak berubah-berubah gitu. Misalnya alat tangkap ikan, alat tangkap ikan. Terus makanya kerja dari sambil belajar sambil melengkapi ini rancangan aktualisasinya adik-adik ya, nggak double kerja satu, tapi diperdalam, diperbaiki pada saat seminar sudah ya. Oke, ada pertanyaan? Kurang 2 menit sudah lengkap, sudah paham, sudah ya. Kalau nggak ada yang tanya berarti sudah paham. Konsultasi sama mentornya, jangan lupa. Ya. Oke, silakan Bu Jen. Izin bertanya, Pak. Iya. Untuk tugas kelompoknya, apakah dikumpul hari ini juga atau ada batas waktunya, Pak? Kalau yang kelompok hari ini. Iya. Jam Ya, berapa, Pak? jam 12 malam. Oh ya, baik, Pak. Paling akhir ya. Bu Dr. Rizky tadi mau nanya, Raisen. Mohon izin Pak, pertanyaannya Iya. sudah sama Pak. Wah, ya oke. Ya, kelompok pokoknya di hari ini diselesaikan supaya besok Kenapa 2 hari. kameranya Dokter Rizky? Saya start terkunci, Bu. Sudah. Oh, terkunci. Iya, tadi saya masuk ini Bu terstop oleh host. Bu Yuni ini mana? Oke. Ini kan ya. Basetan ini laptop. Bu Pak, Jen saya apa? izin bertanya lagi, boleh, Pak? Ya, silakan. Kalau untuk tugas individunya terakhir dikumpul waktunya kapan, Pak ya? Sampai ini, sekarang tanggal 15, tanggal 14. Tapi kalau sudah selesai segera diupload saja, ya. Nggak usah nunggu tanggal 14. Karena lama itu yang penugasan individu itu lama, ya. Oh iya, Sehari baik, 2 Pak. hari ya. Makanya saya sarankan
konsultasi mentor dulu supaya apa yang dikerja selama 2 hari itu betul-betul fix, ya, nggak dirubah lagi gitu ya. Walaupun toh perubahan itu boleh aja sampai 2 hari sebelum seminar itu boleh berubah. Tapi aduh kalau 2 hari baru berubah judul, mati kita ya, begadang nggak tidur itu. Dicicil-cicil memang dari sekarang. Ya. Oke, Bu Jen, teman-teman lain. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, terima kasih banyak atas seluruh partisipasi yang adik sajikan pada pagi hari ini, atas diskusinya, atas tukar pikirannya, sehingga kita saling mengisi antara satu dengan yang lainnya untuk melengkapi atau menyempurnakan rencana aktualisasi yang akan kita lakukan. Ya, waktu saya kembalikan ke Ibu Evaluator, Ibu Nova Intam. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak De, terima kasih kebersamaannya dari pukul 7.30 hingga saat ini pukul 9:01. Terima kasih Pak De, sehat-sehat Pak De. Insya Allah kita ketemu kembali pada tanggal 15 ya Pak De? Iya, 15. Jam 1. 15. Untuk sesi kedua pada agenda 2 ini kita akan bertemu lagi pada tanggal 15 Februari 2023. Itu jam 1 ya. Iya. Dengan 3 JP. Baik, terima kasih Pak De, terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu. Insya Allah kita ketemu lagi hari Rabu, insya Allah. Yeah. Baik, sesi ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak.